Hai semua, berikut ini beberapa fitur-fitur rahasia atau fitur tersembunyi di HP Samsung yang wajib teman-teman ketahui. Pastikan teman-teman simak video ini hingga akhir karena saya akan bahas beberapa fitur-fitur yang mungkin belum teman-teman ketahui yang mungkin bisa sangat bermanfaat untuk kalian gunakan. Oke, langsung saja untuk fitur yang pertama adalah menyembunyikan aplikasi. Nah, di HP Samsung kalian bisa menyembunyikan aplikasi yang ingin kalian sembunyikan agar tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Caranya cukup mudah, teman-teman silahkan klik dan tahan pada layar yang kosong hingga muncul seperti ini, ataupun kalian ciutkan dua jari, lalu teman-teman silahkan klik di bagian pengaturan. Nah, di sini teman-teman silahkan klik di bagian sembunyikan aplikasi di layar depan. Nah, kemudian kalian silahkan cari aplikasi yang ingin kalian sembunyikan. Misalnya saya contohkan di sini Akulaku. Kalau sudah dipilih, kalian klik selesai. Nah, maka aplikasi tersebut akan menghilang dari layar HP kalian ya. Nah, di sini sudah tidak ada aplikasi Akulaku, tadinya di sini ya. Nah, untuk mengaksesnya kalian bisa masuk ke pengaturan, lalu kalian cari di bagian aplikasi. Nah, di sini kalian cari aja nama aplikasi yang kalian sembunyikan, maka dia akan muncul di sini. Nah, seperti ini kalian klik, kemudian di bagian pojok kiri bawah kalian klik buka. Maka teman-teman bisa mengaksesnya kembali. Oke, kita lanjut untuk fitur selanjutnya adalah usap ke bawah untuk panel notifikasi. Nah, biasanya kita secara umum untuk melihat notifikasi di layar HP kita usapnya dari atas layar ya, seperti ini. Nah, seperti itu cara yang lama ya, teman-teman ya. Nah, sekarang kalian bisa menggunakan fitur usap ke bawah seperti ini. Nah, tidak perlu dari atas, dari bawah sini atau dari tengah juga bisa. Nah, untuk mengaktifkannya cukup mudah. Kalian silahkan klik dan tahan di bagian layar kosong, kemudian pilih pengaturan. Lalu di sini kalian silahkan aktifkan yang ini, usap ke bawah untuk panel notifikasi, yang ini kalian aktifkan, maka sudah bisa teman-teman gunakan. Nah, dari bawah aja udah bisa, nggak perlu teman-teman harus dari atas ya. Oke, kita lanjut untuk fitur selanjutnya adalah panel Edge atau panel Edge. Nah, panel Edge itu tampilannya seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat di bagian samping ya. Nah, kalian usap aja. Nah, di sini kalian bisa meletakkan aplikasi, kemudian bisa meletakkan alat-alat seperti untuk merekam video, kemudian ambil screenshot juga bisa dari sini. Nah, fitur ini sangat berguna sekali, bisa kita manfaatkan ya, teman-teman ya. Nah, untuk cara mengaktifkannya cukup mudah. Kalian masuk ke pengaturan, lalu di sini teman-teman silahkan klik di bagian tampilan. Lalu di sini kalian gulir ke bawah. Nah, di sini ada yang namanya panel Edge, kalian silahkan aktifkan di sini. Nah, kalau belum diaktifkan dia nggak akan muncul, kalau diaktifkan baru muncul ya. Nah, untuk settingan kalian bisa masuk ke bagian panel Edge-nya. Nah, di sini ada settingan panel, kalian bisa tambahkan sesuai yang kalian butuhkan. Biasanya saya akan menambahkan aplikasi, kemudian pilih cerdas dan tugas ya. Nah, di sini aplikasi kalian bisa tambahkan aplikasi-aplikasi yang sering kalian gunakan. Nah, misalnya kalian sering bermain game atau menonton YouTube, TikTok dan lainnya, teman-teman tinggal klik aja untuk menambahnya seperti ini. Nah, kalau mau dikurang tinggal diklik aja di bagian yang ini. Kalau menambah di samping ini. Oke, kita lanjut untuk settingan di bagian panel Edge juga. Nah, di bagian gagang ini kalian bisa atur posisinya, bisa di kanan ataupun di kiri. Kemudian kalian juga bisa mengunci posisi gagang, kemudian warna, transparansi itu kalian bisa atur, ukuran, lebar, kemudian bergetar saat gagang disentuh. Nah, teman-teman silahkan atur saja. Oke, kita lanjut untuk fitur selanjutnya adalah tekan tombol power sebanyak 2 kali. Nah, seperti ini. Nah, biasanya akan langsung membuka kamera ya, teman-teman ya. Nah, ini adalah shortcut atau pintasan cepat. Jadi, teman-teman apabila suatu saat kalian membutuhkan membuka kamera secara cepat, kalian bisa mengaktifkan ketuk 2 kali atau tekan 2 kali tombol power. Nah, selain membuka kamera, juga bisa membuka aplikasi ya, teman-teman ya. Langsung saja untuk cara mengaktifkannya, kalian silahkan masuk ke pengaturan, lalu kalian gulir ke bawah, lalu pilih di bagian fitur lanjutan. Nah, di sini ada yang namanya tombol samping. Nah, di sini untuk defaultnya itu buka cepat kamera ya. Nah, di sini kalian bisa pilih buka aplikasi. Nah, di sini kalian bisa atur aplikasinya. Kalian sesuaikan dengan aplikasi yang sering kalian gunakan atau yang kalian butuhkan ya. Nah, di sini saya contohkan aplikasi BCA Mobile ya. Nah, seperti ini sudah disetting. Sekarang kita silakan tekan tombol powernya 2 kali. Nah, maka akan membuka aplikasi sesuai yang kita pilih. Oke, kita lanjut untuk fitur selanjutnya adalah RAM Plus. Nah, di HP Samsung ada fitur yang namanya RAM Plus, yang mana kita bisa menambah RAM di HP kita. Apalagi teman-teman yang sering menggunakan aplikasi-aplikasi yang berat atau
teman-teman sering membuka aplikasi secara banyak sekaligus sehingga memakan RAM di HP kalian sehingga kinerjanya menjadi agak berat atau menjadi nge-lag ya teman-teman ya. Agar performa di HP kita itu menjadi lebih ringan, kemudian tidak nge-lag, itu teman-teman wajib sekali mengaktifkan fitur RAM Plus ini. Nah, untuk cara mengaktifkannya cukup mudah sekali. Kalian masuk ke pengaturan, kemudian di sini teman-teman silahkan cari yang namanya perawatan perangkat dan baterai. Lalu selanjutnya di sini kalian klik di bagian memori. Nah, lalu di bagian bawah ini ada yang namanya RAM Plus. Kemudian kalian silahkan aktifkan di sini, lalu silahkan pilih RAM yang kalian inginkan. Kemudian klik mulai ulang, maka HP kalian akan di restart. Dan setelah HP kalian di restart, kalian cek lagi di sini, maka akan sesuai atau berpindah dengan RAM yang kalian pilih. Oke, kita lanjut untuk fitur selanjutnya adalah menu asisten. Nah, menu asisten ini sangat bermanfaat alias berguna juga ya teman-teman ya. Nah, untuk mengaktifkannya silahkan masuk ke pengaturan, lalu kalian gulir ke bawah, kemudian pilih di bagian aksesibilitas. Kemudian pilih interaksi dan kecekatan, kemudian di sini ada menu asisten, kalian aktifkan di sini, lalu klik izinkan. Nah, maka akan muncul menu asistennya. Nah, kalian bisa menggunakan fitur-fitur yang ada di dalamnya. Nah, biasanya saya akan mengaktifkan yang ini, misalnya untuk digunakan untuk mengambil screenshot ya. Kemudian selain itu masih banyak lagi fitur-fitur yang di dalamnya yang bisa kita gunakan. Salah satunya mengatur volume. Nah, di sini kalian bisa mengatur volume di HP kalian tanpa perlu kalian menekan tombol yang di sampingnya. Kemudian masih banyak lagi menu-menu yang lainnya. Nah, di sini kalian bisa pilih item menunya. Nah, di sini kalian sesuaikan aja, kalian bisa menambah ataupun kalian bisa menguranginya. Nah, untuk settingan teman-teman bisa pelajari sendiri di sini. Nah, kalau sudah kalian aktifkan, kalian tinggal gunakan aja seperti ini. Oke, kita lanjut untuk fitur selanjutnya adalah split screen. Nah, jadi di HP Samsung teman-teman bisa menggunakan split screen atau layar belah atau membuka dua aplikasi secara sekaligus ya. Nah, caranya cukup mudah. Kalian silahkan buka satu aplikasi, kemudian selanjutnya klik tombol recent app. Lalu di sini kalian klik pada logo aplikasinya, kemudian pilih buka dalam tampilan layar terpisah. Kemudian selanjutnya kalian buka aplikasi kedua yang kalian inginkan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sekarang sudah split screen, kalian bisa mengubah posisinya juga. Nah, kemudian kalian juga bisa mengatur ukurannya. Nah, kalian tinggal usap aja seperti ini. Oke, kita lanjut untuk fitur selanjutnya adalah multi Windows. Nah, bagi teman-teman yang suka multitasking, itu teman-teman wajib sekali menggunakan fitur ini. Multi Windows atau tampilan pop-up, untuk cara mengaktifnya cukup mudah sekali. Teman-teman silahkan buka aplikasi, kemudian pilih tombol recent app, kemudian klik di bagian logo aplikasinya, kemudian aktifkan yang ini, buka dalam tampilan pop-up. Nah, maka dia akan melayang seperti ini. Kalian bisa atur juga untuk ukurannya. Nah, kalian bisa kecilkan. Kemudian kalian juga bisa menggunakan lebih dari satu aplikasi, bahkan bisa lebih dari dua ya. Nah, berbeda dengan split screen yang tadi, itu hanya bisa dua aplikasi. Nah, sekarang kita coba untuk aplikasi yang selanjutnya. Nah, di sini saya contohkan aplikasi yang selanjutnya, Instagram. Nah, kemudian kita coba usap dari atas layar, di bagian sudutnya kita usap ke samping seperti ini, atau ke bawah. Nah, kalian bisa atur posisinya. Nah, di sini teman-teman bisa menutup, memperbesar, memperkecil, kemudian mengatur tingkat transparansinya, split screen, dan lainnya ya. Nah, di sini kalian bisa coba lebih dari dua aplikasi ya, teman-teman ya. Misalnya teman-teman sambil chattingan di WhatsApp, kemudian bisa nonton video di YouTube. Nah, teman-teman bisa manfaatkan fitur ini. Oke, kita lanjut untuk fitur selanjutnya adalah dual messenger atau cloning aplikasi. Nah, untuk mengaktifkannya, teman-teman silahkan masuk ke pengaturan ya. Nah, di sini saya contohkan menggandakan aplikasi WhatsApp. Kita masuk ke pengaturan, kemudian kalian gulir ke bawah, lalu pilih fitur lanjutan, kemudian pilih di bagian dual messenger. Nah, lalu di sini aktifkan aplikasi yang ingin kalian gandakan. Memang di HP Samsung itu terbatas, tidak semua aplikasi bisa kita gandakan. Hanya aplikasi yang mendukung saja yang bisa kita gandakan. Untuk aplikasi-aplikasi yang mendukung, maka dia akan muncul di sini setelah kita download ya. Nah, di sini untuk menggandakannya tinggal aktifkan aja seperti ini, lalu klik install. Nah, maka sudah berhasil kita gandakan. Oke, kita lanjut untuk fitur selanjutnya adalah kode dial rahasia ya. Nah, teman-teman silahkan coba masuk ke panggilan. Kemudian kalian ketik kode dial seperti ini, bintang pagar 0
bintang pagar. Nah, di sini akan muncul opsi untuk melakukan pengecekan layar HP kita ya, teman-teman ya. Jadi kita bisa tahu untuk memastikan layar HP kita apakah berfungsi dengan normal atau tidak, terutama teman-teman yang membeli HP second ya. Nah, di sini kalian bisa cek untuk LCD, kemudian bisa mengecek speaker dan lainnya, masih banyak sekali di sini, teman-teman silahkan coba aja. Nah, di sini saya contohkan di bagian ini LCD-nya, di bagian touch. Nah, di sini kita silahkan usap seperti ini. Nah, di sini artinya normal ya, seperti ini ya. Nah, kalau tidak ada hasilnya, itu kemungkinan ada kerusakan. Nah, di sini kita coba sentuh semuanya biar berwarna hijau ya. Nah, kalau tidak berwarna hijau, itu kemungkinan ada yang rusak. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Untuk keluar dari sini, kalian tinggal klik aja tombol kembali 2 kali. Kemudian untuk fitur yang terakhir adalah navigasi gestur atau gestur usap ya. Nah, bagi teman-teman yang suka tampilan full atau full screen tanpa ada tombol navigasi seperti ini, wajib sekali mengaktifkannya. Untuk mengaktifkannya, kalian masuk ke pengaturan. Kemudian agar lebih cepat di sini tulis saja navigasi. Navigasi. Nah, bilah navigasi di sini sudah muncul, kalian klik aja. Nah, kemudian kalian masuk ke bagian bilah navigasi, kemudian pilih gestur usap. Nah, maka untuk tombol navigasinya akan berubah menjadi navigasi gestur. Nah, ini cara penggunaannya ada di sini. Nah, untuk kembali kalian usap dari kanan ataupun dari kiri juga bisa, kalian usap aja. Nah, di sini layarnya sudah tampilan full. Kemudian untuk tombol home atau kembali ke beranda, kalian usap dari bawah ke atas seperti ini. Nah, seperti itu. Untuk Ryzen up, kalian usap dari bawah ke atas tetapi dengan cara ditahan. Nah, maka akan menampilkan Ryzen up. Oke teman-teman, itu saja untuk beberapa fitur rahasia atau tersembunyi di HP Samsung. Jika ada tambahan yang lainnya, teman-teman bisa tulis di kolom komentar agar teman-teman yang lain juga tahu untuk fitur-fitur yang lainnya. Sekian saja informasi kali ini, semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.